Shalom saudaraku, bertemu kembali dalam channel Ayat Emas Firman Tuhan. Melalui channel ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu firman-Mu, kami haus firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, biar setiap kami dikuatkan, diteguhkan kembali saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, bagaimana kita menang di dalam pencobaan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan manusia akan selalu berhadapan dengan pencobaan demi pencobaan. Akan selalu saja ada pencobaan yang menerpa kehidupan manusia, termasuk orang-orang yang sudah percaya saudara. Akan ada selalu pencobaan dalam berbagai bentuk yang bisa menerpa kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, itu sebabnya saudara, kita perlu belajar bagaimana supaya kita terhindar dari pencobaan, ataupun mungkin kalau Tuhan izinkan pencobaan itu kita alami, bagaimana supaya kita menang terhadap pencobaan-pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi satu pencobaan, apakah itu masalah, apakah itu penyakit, apakah itu persoalan, atau apapun bentuk pencobaan yang sedang saudara hadapi. Saat ini saudara perlu firman Tuhan, bagaimana supaya saudara menang atas semua pencobaan yang saudara hadapi. Kalau pencobaan itu mungkin saat ini masih sedang menerpa saudara dan Allah belum melakukan mujizat, bagaimana supaya saudara kuat sampai pada akhirnya saudara menang atas segala pencobaan itu saudara. Kerinduan dan harapannya melalui renungan ayat-ayat emas ini, saudara memahami bagaimana saudara menghadapi pencobaan, dan saudara memahami bagaimana saudara menang terhadap pencobaan. Bahkan saudara memahami juga bagaimana supaya saudara terhindar dari segala pencobaan. Kerinduannya supaya melalui renungan ini saudara, pada akhirnya saudara menjadi pemenang-pemenang atas segala pencobaan hidup yang Tuhan izinkan saudara alami. Dan saya rindu mendengar kesaksian saudara setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan ini, bagaimana saudara menang atas pencobaan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara akhirnya menang atas pencobaan-pencobaan hidup yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara, sehingga anak-anak Tuhan yang lain akan dikuatkan melalui kesaksian saudara. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana menang atas pencobaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Lukas pasal 22 ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara, di ayat emas yang pertama ini, bagaimana menang atau terhindar dari pencobaan, bagaimana kuat dari pencobaan. Di sini dikatakan saudara, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Yesus memberi cara kepada murid-muridnya supaya mereka bisa terhindar dari pencobaan, di mana mereka ada banyak pencobaan yang akan menimpa murid-muridnya seperti yang dia alami. Tetapi Yesus juga mengajar murid-muridnya, selain dia akan
memberi kemenangan bagi mereka melalui rohnya nanti setelah dia pergi ke sorga, tapi Yesus juga memberi penegasan kepada mereka supaya mereka terhindar dari pencobaan. Mereka perlu berdoa supaya terhindar dari pencobaan tersebut, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan tersebut. Saudara, di dalam kehidupan kita, selagi pencobaan bisa dihindari dari kehidupan kita, setiap kita pasti rindu supaya pencobaan itu dilalukan. Kalau pencobaan itu Tuhan kehendaki kita hadapi, ya kita rindu kekuatan sampai akhirnya kita menang. Tetapi selagi masih bisa pencobaan itu terhindar dari kehidupan kita, pasti setiap kita rindu supaya pencobaan itu terhindar. Dan di sini Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi supaya pencobaan itu terhindar dari kehidupan kita dan kita tidak masuk, kita tidak jatuh ke dalam pencobaan itu, Yesus berkata berdoalah. Jadi hari ini saudara, kita perlu berdoa supaya pencobaan itu tidak jatuh ke dalam diri kita, supaya kita tidak diterpa oleh pencobaan. Itu juga yang ada di doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, hari ini biarlah kita bersama berdoa, dan biarlah setiap hari-hari kita bersama berseru kepada Tuhan, Tuhan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, hindarkan kami dari pencobaan. Jadi saudara, supaya kita terhindar dari pencobaan, berdoalah supaya Tuhan menghindarkan saudara dari pencobaan. Hari ini melalui firman Tuhan ini biarlah setiap kita disadarkan supaya setiap hari kita perlu berdoa supaya kita dijauhkan, dihindarkan dari pencobaan. Lalu kemudian ayat emas selanjutnya saudara, tentang bagaimana terhindar, bagaimana kuat, dan bagaimana menang atas pencobaan adalah dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa. Jadi ada yang terkadang pencobaan itu Tuhan izinkan kita alami, Tuhan izinkan menerpa kehidupan kita. Kenapa? Karena ada maksud daripada Tuhan, supaya melalui pencobaan itu kita diproses, kita didewasakan, kita dimurnikan melalui pencobaan itu. Dan hal yang ditegaskan Tuhan di sini adalah pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan seperti apakah yang pencobaan biasa? Sebenarnya tidak ada pencobaan yang biasa, saudara, dan tidak ada pencobaan yang besar. Sangat tergantung kepada orangnya. Kenapa? Karena saya pernah melihat bahwa ada orang yang masalahnya sangat kecil, tapi dia sudah stres. Begitu stresnya dia oleh karena masalah kecil itu, bahkan sampai akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Masalahnya hanya karena masalah kuku di kakinya yang menusuk ke dalam dagingnya sehingga bengkak dan infeksi bertahun-tahun. Dan dia stres akan hal itu, dan itu membawa dia ke rumah sakit jiwa. Besar atau kecil, ya bagi pada umumnya orang mungkin itu masalah kecil, tapi bagi orang ini itu masalah besar. Tapi ada orang yang masalahnya bertubi-tubi, tapi biasa saja. Pencobaan-pencobaan bertubi-tubi, tapi biasa saja. Jadi sangat tergantung orangnya, bukan tergantung pada pencobaannya. Dan di sini Allah memberi cara bagaimana supaya pencobaan-pencobaan yang kita alami itu menjadi pencobaan biasa, di mana dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia akan memberikan kamu, tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami akan menjadi pencobaan biasa. Kalau apa saudara? Kalau kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Di sini dikatakan sebab Allah setia, dan Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya Dia akan memberi kekuatan melebihi daripada pencobaan itu.
Jadi, bagaimana supaya pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam hidup ini menjadi pencobaan biasa dan kita sanggup melampauinya, menjalaninya, menghadapinya? Nah, dan di sini dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia memberi jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, saudara, kita perlu menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan, supaya pencobaan-pencobaan yang kita alami itu menjadi pencobaan biasa. Kita kuat dan Allah memberi jalan keluar bagi kita. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Allah memberi kita kekuatan dan jalan keluar atas segala pencobaan yang kita alami. Dari 2 Petrus pasal 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudara, di sini jelas firman Allah menegaskan bahwa Tuhan menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi siapa yang akan selamat dari pencobaan? Siapa yang akan dihindarkan Tuhan dari pencobaan? Orang-orang saleh. Siapa yang akan menderita siksaan pada hari terakhir? Orang yang hidup dalam kejahatan. Tetapi orang saleh akan diluputkan dari pencobaan. Jadi bagaimana supaya kita terbebas, menang, lepas dari pencobaan? Tuhan menolong kita dalam pencobaan. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam kesalehan, maka Tuhan akan membebaskan kita dari pencobaan. Saudara, kehidupan seperti apa yang saudara jalani hari ini? Seringkali kita menghadapi banyak penderitaan oleh karena kita hidup dalam dosa, dalam kejahatan yang akhirnya mendatangkan pencobaan demi pencobaan. Sedangkan orang-orang yang hidup saleh, hidup benar, dihindarkan Tuhan dari pencobaan-pencobaan. Ayat mas selanjutnya, saudara, adalah dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, di sini ditegaskan bahwa yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa atau pencobaan adalah mereka yang ingin kaya, tamak. Saudara, artinya apa? Sebaliknya, kalau kita tidak ingin jatuh ke dalam pencobaan, janganlah rakus, janganlah tamak. Apakah kekayaan itu salah? Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Ada video di dalam ayat-ayat emas ini, saya buat judulnya khusus ayat-ayat emas tentang bagaimana Tuhan memperkaya kita. Artinya begitu banyak ayat-ayat yang menegaskan bahwa Tuhan mau kita kaya. Sekalipun tidak semua orang-orang percaya akan menjadi kaya juga. Karena ada orang-orang yang memang atas seizin Tuhan dia harus menderita, dia harus kekurangan dalam melayani Tuhan. Itu anugerah juga, itu kasih karunia Tuhan juga. Tetapi tidak ada salah juga dengan kekayaan. Tuhan malah menjanjikan kekayaan di dalam firman-Nya. Tetapi yang menjadi masalahnya di sini adalah bahwa nafsu keinginan untuk menjadi kaya yang akhirnya melampaui keinginan akan Tuhan, kerinduan akan Tuhan, itu bisa membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Jadi saudara, biarlah kekayaan itu bonus. Yang harus kita pahami, kekayaan itu merupakan bonus dalam kita mengiring Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan, bukan itu yang utama. Yang paling utama dalam hidup kita adalah Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan, kita mengalami keselamatan sehingga kelak kita masuk surga sampai selama-lamanya. Itu yang paling penting. Dan kalau di dalam perjalanan dalam hidup di dunia ini akhirnya Tuhan memperkaya kita, itu anugerah yang luar biasa, itu kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, di dalam hidup kita, marilah kita merindukan Tuhan lebih daripada perkara dunia ini. Kalau Tuhan mempercayakan kekayaan bagi kita, puji Tuhan, haleluya. Tapi jangan menginginkan kekayaan lebih daripada menginginkan Tuhan, lebih daripada menginginkan kebenaran. Karena itu bisa menjadi pencobaan. Kita bisa jatuh ke dalam pencobaan oleh karena keinginan akan
kekayaan. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana menang dalam pencobaan adalah dari Lukas pasal 8 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Konteks dari ayat ini, saudara, adalah tentang perumpamaan benih yang ditabur, di mana ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, di semak duri, dan di tanah yang subur. Dan dikatakan di sini, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu adalah orang yang mendengarkan firman, dan mereka sangat senang mendengarkan firman dan segera menerima firman itu dalam hidup mereka. Tetapi mereka tidak berakar, dan karena mereka tidak berakar, iman mereka juga tidak kuat. Mereka percaya hanya sebentar saja, dan akhirnya ketika ada masa pencobaan mereka murtad. Nah, saudara, kenapa mereka tidak kuat di masa pencobaan? Kenapa pencobaan itu membuat akhirnya mereka berpaling dari jalan Tuhan? Karena iman mereka tidak kuat. Jadi supaya kita kuat dalam pencobaan, kita perlu iman yang kuat, saudara. Supaya saudara kuat dalam berbagai pencobaan yang menimpa kehidupan saudara, saudara harus memiliki iman yang kuat. Dan bagaimana supaya iman saudara kuat? Saudara harus berakar dalam firman. Bukan hanya suka mendengarkan firman Tuhan, tapi saudara harus berakar di dalam firman. Saudara, saya begitu rindu, begitu banyak anak-anak Tuhan bisa berakar melalui firman. Saya membuat channel renungan ini, saudara, ayat-ayat emas. Ada renungan untuk renungan malam, yaitu channel audio Alkitab. Ada renungan untuk renungan pagi, yaitu channel renungan penyejuk jiwa. Saya buat berbagai channel tersebut, saudara, dengan kerinduan supaya semakin banyak anak-anak Tuhan mendengarkan firman Tuhan dan mereka berakar dalam firman, sehingga sekalipun tanda-tanda akhir zaman sudah semakin nyata, artinya kita sudah hidup di akhir zaman ini, saudara, tapi kita akan tetap kuat karena kita berakar di dalam firman yang membangkitkan iman, meneguhkan iman kita, dan itu membuat kita kuat. Sehingga pencobaan, tantangan, masalah, persoalan apapun yang kita hadapi, kita tetap kuat. Jadi bagaimana supaya kuat dalam pencobaan? Miliki iman yang kuat. Bagaimana supaya iman kita kuat? Mari berakar di dalam firman. Renungkan firman dan berakarlah di dalam firman itu. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana menang atas pencobaan adalah dari Ibrani pasal 2 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kita sungguh bersyukur mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang begitu baik. Kita tidak perlu membela Dia. Dialah yang membela kita. Sekali lagi, kita tidak perlu membela Dia. Dialah yang membela kita. Dan ditegaskan di sini, saudara, bahwa Dia telah menderita pencobaan. Bahkan Dia mati di kayu salib. Dan ditegaskan bahwa Ia juga dapat menolong kita yang dicobai. Kenapa? Karena Dia sendiri merasakan. Dia Allah kita yang penuh kasih dan tidak perlu dibela. Kitalah yang dibela oleh Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kita sebagai orang Kristen tidak perlu kita mendemo supaya membela Tuhan kita, membela Alkitab, membela Yesus. Sekalipun seringkali Yesus dihina, agama kita dihina, nggak perlu dibela karena Tuhan kitalah yang membela kita. Kenapa? Dia Allah yang telah mengalami dan merasakan pencobaan, dan Dia pun mengerti bagaimana menolong kita yang dicobai. Jadi bagaimana supaya kita menang atas pencobaan? Berserahlah kepada Yesus yang telah dicobai dan akan menolong saudara dalam segala pencobaan saudara. Ayat emas selanjutnya, saudara, bagaimana menang atas pencobaan yang kita hadapi dalam hidup kita adalah dari
Yakobus pasal 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saudara, yang dibicarakan di sini adalah pencobaan di mana menderita bagi Yesus. Jika dalam hidup ini Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan, harus menderita bagi Yesus, maka bertahanlah. Kenapa saudara? Karena jika kita bertahan dan kita tahan uji, siap menderita bagi Yesus, kita akan menerima mahkota atas penderitaan yang harus kita tanggung demi iman kita kepada Yesus. Ada mahkota yang dijanjikan bagi setiap kita. Saya percaya saudara, setiap kita rindu supaya kelak kita menerima mahkota yang mulia, dan itu akan dianugerahkan bagi orang-orang yang bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat mas terakhir tentang bagaimana menang atas pencobaan adalah dari 1 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, sekalipun dalam perjalanan iman kita harus menderita bagi Yesus, bersukacitalah kata firman Tuhan. Sekalipun kita harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan dalam iman kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, berbahagialah, bersukacitalah akan hal itu. Kenapa saudara? Karena ada upah yang akan menanti kita. Kelak ketika kita berada di hadapan Tuhan, kita akan menerima upah atas segala penderitaan dan berbagai pencobaan yang harus kita tanggung, yang harus kita hadapi dalam pengiringan kita akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana kita sudah belajar melalui ayat-ayat mas firman Tuhan bagaimana kita menang atas segala pencobaan. Saya berdoa supaya saudara menang atas segala pencobaan yang saudara alami dalam hidup saudara. Dan mari kita berdoa kalau bisa pencobaan itu dihindarkan dari kehidupan kita. Tetapi kalau Tuhan izinkan, biarlah kita tetap kuat. Tuhanlah kekuatan kita dan kita akan menang atas pencobaan. Dan kalaupun Tuhan izinkan terus pencobaan itu ada pada kita, bertahanlah terus, karena ada upah yang akan kita terima kelak. Kita bersyukur buat firman Tuhan, bersyukur buat ayat-ayat emas ini saudara. Mari kita berdoa. Saya rindu berdoa supaya saudara kuat atas segala pencobaan. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat mas firman Tuhan tentang bagaimana kami menang atas pencobaan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Mungkin mereka saat ini sedang ditimpa oleh berbagai-bagai pencobaan. Mungkin ada masalah, ada persoalan, ada pencobaan yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang memberi mereka kekuatan, Tuhan yang memberi mereka kemenangan atas segala pencobaan yang Kau izinkan mereka hadapi. Biarlah iman mereka semakin teguh. Berkati mereka Tuhan, kuatkan mereka, teguhkan mereka, beri mereka kemenangan atas segala pencobaan yang mereka hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kembali kita berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap bertekun dalam doa. Percaya saudara bahwa Allah kita peduli kepada setiap saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, apapun yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara, Allah mengerti, Allah peduli, dan Allah sanggup campur tangan. Dia Bapa yang baik, begitu baik, dan mempedulikan setiap saudara. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Saya rindu saat ini menopang saudara di dalam doa. Sebelum kita akan berdoa dalam segala pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan khusus, kerinduan khusus yang ada dalam hati saudara, yang saudara rindu saat ini. Serukan kepada Tuhan.
Mari saudara gunakan kesempatan ini untuk menyerahkan segala kerinduan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai ungkapkan, ceritakan segala kerinduan saudara, segala pergumulan beban saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Saat ini mereka berseru kepadamu. Saat ini mereka serukan segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-Mu ya Tuhan saat ini. Apapun yang menjadi kerinduan kehidupan mereka, kerinduan hati mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan Allah yang sanggup campur tangan, Tuhan Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba berseru, hamba memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan tangisan jeritan hati anak-anak-Mu. Angkat segala beban mereka, persoalan mereka, nyatakan, wujudkan segala kerinduan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang mendengar seruan mereka saat ini, hamba menopang mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan dan jeritan hati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau sanggup mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Saat ini saya percaya saudara mengasihi keluarga saudara, dan saudara rindu Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga saudara. Bagi orang tua saudara, bagi suami istri, bagi anak-anak, bagi sanak saudara, mari naikkan keluarga saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, ini kami Tuhan, kami mengasihi keluarga kami. Itu sebabnya kami berseru kepadamu, berkati keluarga kami. Biar keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan Bapa di sorga, berkati keluarga kami dalam situasi pandemi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela, Engkau yang memelihara, dan Engkau yang memberkati keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap orang tua, berkati ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati suami istri dalam nama Yesus Kristus. Berkati sanak saudara dalam nama Yesus. Berkati anak-anak di tengah keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu dalam situasi seperti ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun banyak yang mengalami kesulitan saat ini, tapi kami percaya Engkau Allah yang tetap memelihara anak-anak-Mu. Engkau Allah yang campur tangan bekerja dalam ekonomi mereka, sehingga ekonomi mereka sekalipun sulit, sekalipun berat, ekonomi mereka akan tetap stabil, bahkan ekonomi mereka tetap bisa bertumbuh.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang terlilit hutang, karena begitu banyak yang memohon doa supaya mereka bisa terbebas dari hutang, saat ini hamba berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan membela anak-anak-Mu, dan Tuhan memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu supaya mereka bisa terbebas dari hutang-hutang mereka, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka. Apapun bentuknya, mungkin mereka berdagang. Apapun bentuk usaha, pekerjaan mereka, biarlah Tuhan memberkati sehingga keluarga mereka terpelihara, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, apapun bentuknya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah segala usaha pekerjaan mereka bisa maju dan berkembang ya Tuhan, sehingga hidup mereka bisa tercukupi, bisa mengalami berkat Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati ekonomi mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Ketika kita datang dengan iman kepada Dia, maka percayalah bahwa kuasa mujizatnya terjadi bagi setiap kita. Itu sebabnya saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga sedang menumpangkan tangan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini anak-anak-Mu ya Tuhan sedang mengangkat tangan tanda penyerahan kepadamu. Mereka sedang meletakkan tangan mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit, dan hamba pun menumpangkan tangan. Dan yang kami rindukan adalah biarlah tangan Tuhan terulur saat ini menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Sembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, hari ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan yang sakit. Itu sebabnya apapun penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mereka derita saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Kami tengking segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Kami cabut segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa ilahi, kesembuhan daripada Tuhan mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Bapa di sorga, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang kena penyakit asam lambung. Karena pada hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang mengidap penyakit lambung. Saat ini hamba berdoa, berkati, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat-Mu terjadi, yang sakit disembuhkan. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, ada anak-anak-Mu mungkin sedang mengalami sakit kanker, apapun penyakit yang sedang mereka derita, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan. Engkau Allah yang sanggup. Oleh bilur-bilur-Mu setiap anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan, perkara besar dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Perkara ajaib dinyatakan, mujizat terjadi. Anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba berdoa saat ini, biarlah anak-anak-Mu tetap tinggal dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, Engkau yang campur tangan sehingga kami tetap ada dalam keadaan sehat.
Berikan tubuh yang sehat ya Tuhan, tubuh yang kuat. Biar di masa pandemi ini kami punya imun tubuh dan daya tahan tubuh yang kuat. Dalam nama Yesus, berikan selalu kesehatan, jagai, lindungi, sertai anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan saat kita berdoa bersama, saudara mengalami tubuh saudara disembuhkan oleh Tuhan, silahkan saksikan untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat profesi saudara. Apapun yang menjadi profesi saudara, saat ini hamba berdoa. Mari serahkan pekerjaan saudara, profesi saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Biar campur tangan-Mu bagi para petani. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dengan baik. Dan pada akhirnya mereka akan menuai hasil. Dan mereka akan bersyukur atas berkat Tuhan, atas hasil yang mereka terima. Di tengah-tengah pertanian mereka, berkati para petani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang membela dan memberkati para petani. Para buruh juga yang bekerja, para pegawai yang bekerja, Tuhan campur tangan dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan membela mereka, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di tengah-tengah pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, sehingga kesejahteraan mereka bisa ditingkatkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka semakin berkembang dalam ekonomi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa bagi para PNS, pegawai negeri ya Tuhan. Tuhan juga yang campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa bagi para medis dalam mereka menghadapi pandemi saat ini. Mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, menjagai, melindungi mereka, menyertai mereka, memberkati kehidupan para medis ya Tuhan, para dokter, para perawat. Berkati mereka, bidan-bidan desa berkati. Dalam nama Yesus semuanya Tuhan campur tangan. Berkati para medis ya Tuhan, dalam menolong masyarakat tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya rindu kita juga berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan di bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa dipulihkan. Para pemerintahan kita, mereka bisa mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini saudara, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan bekerja, biarlah Tuhan berkarya, campur tangan-Mu bagi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa khusus buat keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan, sekalipun dalam masa pandemi, masa sulit seperti ini, tetapi ekonomi bangsa kami bisa tetap terjaga, supaya tetap ada dalam keadaan aman, tentram ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kami, dan juga keamanan bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik bangsa kami, kemajuan bangsa kami ini, kami rindu Tuhan bekerja, kami rindu Tuhan berkarya. Tuhan nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi para pemerintah dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Kau pakai mereka semua. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil rakyat, berkati semuanya yang memangku tanggung jawab bagi bangsa kami ini. Berkati semuanya mereka, pakai mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan.
Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya kami berdoa dan kami berseru bersama bagi gereja-Mu di bangsa ini. Berkaryalah ya Tuhan, pakai gereja-Mu untuk menjadi saksi, pakai gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk membawa bangsa ini kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan, hidup mereka bisa jadi saksi, bisa jadi terang. Berkati jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-hamba Tuhan. Tuhan campur tangan dan memakai mereka ya Tuhan untuk membawa bangsa ini, membawa umat-umat di bangsa ini untuk mengenal Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, pelihara hamba-hamba-Mu, jaga lindungi sertai hamba-hamba-Mu di bangsa ini ya Tuhan. Semua organisasi-organisasi gereja ya Tuhan, berkati semuanya, untuk semuanya berperan membawa bangsa ini semakin maju, membawa bangsa ini semakin berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, di mana dalam situasi pandemi ini ya Bapa, Tuhan kiranya tetap bekerja. Tuhan campur tangan untuk pemulihan bangsa kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar pandemi ini segera bisa ditanggulangi oleh bangsa ini, bahkan oleh dunia ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Hamba telah menopang anak-anak-Mu dalam doa, dalam pergumulan mereka, dalam sakit mereka, dan dalam semua aspek kehidupan mereka. Kami telah berdoa bersama, bersepakat bersama, dan menyerukan bersama kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjawab doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya jawaban Tuhan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui doa kita bersama. Saya percaya saat ini saudara mengalami berkat Tuhan. Dan kalau saudara rindu terus diberkati, berlanggananlah dengan channel ini saudara. Cara berlangganan, lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video baru yang diposting di channel ini saudara. Dan jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui video ini, melalui doa, ketika saudara sudah didoakan dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.